Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'dah. Hadirin dan pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, saat ini kita hidup sudah di zaman Islami. Dulu ketika zaman Nabi disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan. Gelap bukan bermakna sang surya tak lagi menampakkan wajahnya di kala pagi. Bukan bermakna sang bulan tak lagi memantulkan wajahnya ketika malam. Dan juga bukan bermakna tak ada lampu listrik kala itu. Tetapi hadirin, yang gelap adalah akal dan hatinya. Akalnya tak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Salah satu persoalan pelik yang dihadapi Indonesia saat ini adalah persoalan pemudanya. Maka kalau kita melihat yang ada di sekitar kita, banyak anak muda membunuh orang tuanya. Ada anak muda yang membunuh temannya sendiri, atau bahkan dirinya yang bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kalau kita sering melihat di televisi, ada orang yang dibunuh, lalu dimutilasi, lalu dijadikan sup. Ada lagi orang yang dibunuh, lalu bahkan dicor. Dan kemudian yang saat ini lagi hangat adalah ada orang yang sengaja ingin membuat konten bunuh diri, tetapi ternyata kehilangan nyawanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu hadirin, apakah pemuda-pemuda ini yang akan memimpin Indonesia ke depan? Padahal pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Syubanul yaum rijalul ghad. Guru di sekolah saya pernah berkata, just imagine, if one day our country is led by generation who don't have good character. They just get drunk, take drugs, or even do criminal action. What about the future of our beloved country? Bayangkan saja jika suatu saat nanti negara kita dipimpin oleh orang yang suka mabuk-mabukan, suka membunuh orang lain, atau bahkan melakukan tindakan kriminal. Lalu bagaimana nasib bangsa kita tercinta ini, hadirin? Hadirin rahimakumullah. Kalau kita tengok sejarah, pada masa Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu disambut oleh kaum Ansor, lalu Nabi Muhammad membentuk persahabatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lalu apa yang terjadi? Kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun, Nabi Muhammad berhasil untuk membentuk sebuah kekuatan
membentuk sebuah persaudaraan yang kuat. Untuk apa? Untuk memenangkan Islam, memberikan kejayaan kepada Islam yang saat ini kita nikmati. Lalu, kita saat ini sebagai pemuda Islam, apakah kita hanya berleha-leha? Apakah hanya menikmati kejayaan Islam? Apakah hanya seperti itu? Tentu saja jawabannya tidak. Maka, apa yang harus kita lakukan? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ada yang sebagai pedagang, maka berbuat baiklah sebagai pedagang. Berkata yang jujur. Ada yang sebagai petani, maka jadilah petani yang baik, yang memberikan hasil bumi yang halal, yang kemudian dinikmati oleh semua orang. Dan hadirin, maka yang harus kita tanamkan saat ini adalah memperbanyak ibadah, menambah keimanan, memperkuat ketakwaan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Apa gunanya kalau kita baik, tetapi teman kita, saudara kita terjerumus dalam lembah kemaksiatan? Maka sudah sepantasnya kita memberikan dampak, kita memberikan impact yang baik kepada sekitar kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan dari kita, so siapa lagi? Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Usyikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.